Kalau hari ini Gereja Katolik Roma atau istilah yang paling populer digunakan untuk bicara tentang Bishop of Rome, itu istilah yang digunakan adalah Pope, ya, Paus. Sebenarnya istilah itu berasal dari mana dan kapan pertama kali muncul? Pada abad pertama dan abad kedua, istilah Pope, istilah Paus dalam bahasa Yunani Papas itu belum digunakan. Jadi istilah yang digunakan itu sebenarnya adalah episkopos, ya, uskup, yang mereka terjemahkan dengan uskup. Kalau you baca terjemahan baru LAI, itu diterjemahkan dengan penilik. Dan menurut mereka, sebelum pindah ke Paus itu, poin tentang Paus, menurut mereka, perjanjian baru mengajarkan ada 3 jabatan. Jadi jabatan yang pertama, itu adalah para diaken, kemudian yang kedua itu para penatua, kemudian jabatan yang ketiga, dan ini jabatan yang paling tinggi, adalah jabatan uskup, atau yang disebut dengan episkopos. Jadi ada 3 jabatan di dalam perjanjian baru. Jadi yang memerintah atas para penatua dan para diaken dan jemaat itu adalah uskup atau bishop atau episkopos atau yang diterjemahkan dengan penilik. Nah, kalau saudara ikuti channel ini, saya sudah punya satu sesi membuktikan perjanjian baru tidak mengajarkan 3 jabatan, tapi 2 jabatan. Jadi istilah presbyteroi dan episkopos itu istilah yang beda memang, tapi digunakan untuk jabatan yang satu dan sama. Saya tidak akan bahas itu sekarang dan di sini, tapi tujuan saya hanya untuk menjelaskan apa itu episkopal, monarkial episkopal itu apa. Monarkial episkopal itu berarti gereja itu dikuasai, dipimpin, diperintah oleh seorang bishop, seorang uskup, dan jadi pemerintahan satu orang pada posisi yang paling tinggi, memerintah atas para pelayan, para minister yang lain. Jadi istilah yang digunakan untuk pemimpin itu, single leader itu adalah episkopos. Tapi pada awal abad ketiga, dan ini yang menarik, pada awal abad ketiga di Alexandria, jadi bukan di Roma, di Alexandria, bishop di Alexandria, uskup di Alexandria, yang pertama kali disebut dengan papas. Papas dalam bahasa Yunani, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris Pope, atau yang hari ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Paus, yang berarti father atau yang berarti bapak. Jadi itulah sebabnya pemimpin gereja itu umumnya disebut sebagai father. Itu kan sebenarnya terjemahan dari papas, terjemahan dari paus. Dan pada waktu itu digunakan pada abad yang ketiga, istilah paus itu bukan hanya digunakan untuk uskup di Roma, digunakan untuk siapapun yang jadi uskup. Jadi kalau kamu jadi uskup di Konstantinopel, kamu disebut papas. Kamu jadi uskup di Antioquia, kamu disebut papas. Kamu jadi uskup di Kartago, kamu disebut papas, paus. Kamu jadi uskup di Alexandria, kamu disebut paus. Kamu jadi uskup di Roma, kamu disebut sebagai paus. Jadi istilah paus pada abad yang ketiga itu bukan lahir dari gereja Katolik Roma, tapi lahir di timur dan digunakan untuk semua uskup di semua wilayah kekristenan pada masa itu. Tapi di dalam perkembangan sejarahnya, perlahan-lahan, terutama abad ke-6 dan yang paling puncak adalah pada abad ke-11, istilah papas itu yang kemudian diterjemahkan dengan paus atau pope itu secara eksklusif digunakan sebagai title, sebagai gelar, sebagai sebutan jabatan untuk uskup di Roma. Itu sebabnya hari ini istilah pope, istilah paus itu digunakan hanya untuk uskup di Roma, artinya pemimpin tertinggi gereja Katolik Roma. Itu sebenarnya ada sejarahnya, awalnya muncul dari gereja timur di Alexandria, kemudian digunakan untuk semua uskup di berbagai wilayah. Kemudian perlahan-lahan di sepanjang sejarah, butuh waktu ratusan tahun itu, sampai pada abad ke-11, baru itu mereka take over, benar-benar take over. Kami seperti istilah Katolik juga, surat-surat Ignatius, itu tidak digunakan untuk gereja Katolik Roma. Itu digunakan untuk gereja yang universal. Gereja di seluruh dunia, gereja yang itu disebut gereja Katolik. Misalnya di dalam pengakuan iman Rasuli, ya, bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia dan seterusnya. Catholic Church itu bukan gereja Katolik, itu gereja yang universal, artinya gereja yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh dunia disebut Katolik. Katolik kan berarti universal, berarti Tapi kemudian secara perlahan-lahan di dalam sejarah istilah Katolik itu mereka bajak, kemudian mereka gunakan secara eksklusif sebagai nama untuk gereja di Roma, gereja Katolik Roma. Jadi saudara dan saya itu Katolik, tapi kita bukan Katolik Roma. Satu kali lagi, saudara dan saya itu Katolik,
Artinya kita merupakan bagian dari gereja yang am, gereja yang universal. Tapi kita bukan gereja Katolik Roma. Istilah Katolik itu tidak ditemukan oleh gereja Katolik Roma. Istilah itu digunakan di dalam kekristenan sebagai sebutan untuk semua orang Kristen di wilayah mana saja, tersebar di seluruh dunia. Gereja yang universal, gereja yang am. Katolik itu berarti universal. Gereja yang universal, gereja yang am di seluruh dunia disebut sebagai Katolik, ya.